Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kita semua tahu bahwa KPK sudah resmi memberhentikan 57 pegawainya dengan alasan tidak lulus TWK ya, sehingga peralihan tidak bisa beralih menjadi ASN. Dan tentunya ini menimbulkan banyak kontroversi dan terus bergulir kasusnya. Bahkan yang terakhir malah ada lagi nih pengakuan seorang satpam yang mengatakan wah ini menjadi semacam bergulir terus begitu ya. Ada yang mengatakan ditemukan bendera Taliban lah di kantor KPK. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya? Tentunya kita ingin mendengar dari versi para mantan pegawai KPK yang diberhentikan dengan alasan TWK yang semua orang juga banyak yang mengkritisi dan dirasa mengada-ngada begitu ya pertanyaannya. Nah, saat ini saya sudah terhubung dengan juru bicara IM57. IM57 ini Indonesia Memanggil 57 ya. Pak Hotman Tambunan. Halo, apa kabar Pak Hotman? Halo, baik, terima kasih. Pak Hotman ini termasuk salah satu dari 57 pegawai KPK yang diberhentikan tentunya ya Pak Hotman ya. Dan ini kemudian mendirikan Indonesia Memanggil 57. Ini mungkin dijelaskan dulu Pak, apa sih Indonesia Memanggil 57 ini Pak? Yang 57 itu adalah wadah bagi kami pegawai yang 57 setelah diberhentikan dari KPK. Kami berpikir bahwa perlu ada suatu wadah untuk kami tetap mempertahankan, mempelajari, menularkan, dan melakukan berbagai upaya-upaya untuk tetap menjaga-jaga nilai-nilai yang kami yakini sehingga kami diberhentikan, yaitu nilai transparansi, akuntabilitas, integritas, independensi, dan perlindungan terhadap HAM. Jadi selama ini, waktu kami masih di KPK, kami masih punya wadah untuk mempertahankan dan menularkan nilai-nilai tadi. Setelah kami tidak di KPK lagi, kami berpikir perlu satu wadah untuk mempertahankan nilai-nilai yang saya sebutkan tadi. Begitu kira-kira Mbak Rahma. Iya, sehingga 57 pegawai ini termasuk diantaranya Novel Baswedan ya, membentuk Indonesia Memanggil 57 begitu ya. Nah, ini mungkin bisa cerita sedikit ini Pak Hotman, sekarang bagaimana nih aktivitas yang selain di IM57 ini ya? Karena kan kita, sudah berapa tahun sebenarnya Pak Hotman di KPK? Kalau saya di KPK itu sudah hampir 15 tahun ya. Banyak teman-teman itu yang kenal 57 itu adalah generasi pertama yang mendirikan dan men-setup nilai-nilai kultur, sistem, struktur, dan kapabilitas organisasi di KPK. Kemudian ada juga yang sudah 12 tahun, ada yang 10 tahun, dan ada juga yang 5 tahun. Tapi yang paling muda itu ya sekitar 5 tahun berada di KPK. Nah, ini kalau bisa cerita Pak Hotman, kasus yang ditangani terakhir apa saja ini Pak Hotman? Kalau saya kebetulan bukan sebagai penyidik ya. Saya adalah di bagian pendidikan anti korupsi, memperkuat kapabilitas teman-teman supaya bisa melakukan, supaya kompeten dan supaya punya kapasitas dalam rangka melakukan tugas-tugasnya. Tapi kalau teman-teman yang di 57 ini banyak juga yang penyidik dan penyidik senior yang merupakan penyelidik dan penyidik di kasus Bansos yang baru-baru ini, kasus KPU Harun Masiku, dan kemudian kasus benih lobster ya yang di Kementerian Kelautan, dan juga kasus pajak. Nah, kalau tidak sih teman-teman yang 57 ini adalah penyelidik dan penyidik yang melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat-pejabat dengan profil yang tinggi, mulai dari bupati, gubernur, sampai dengan level menteri. Nah, ini menarik. Tadi dikatakan bahwa yang diberhentikan itu banyak juga yang sudah 15 tahun, Pak Hotman sendiri. Kemudian pendiri lah yang awal-awal KPK. Tapi Pak Hotman ini kan bukan penyidik. Menurut Pak Hotman, kenapa ini Pak Hotman kok bisa ikut dibidik dan dimasukkan dalam 57 pegawai yang tidak lulus TWK ini? Sebenarnya, walaupun kami bukan penyelidik dan penyidik ya, tapi kami banyak di pegawai yang 57 itu yang menjagain nilai-nilai yang ada di KPK. Jadi misalnya kalau nilai-nilai yang ada di KPK itu agak sedikit bergeser, kami adalah orang-orang yang mempertanyakan kenapa bergeser, kenapa tidak konsisten dengan nilai-nilai yang kita bangun di awalnya. Mungkin karena kami cukup berani untuk mempertanyakan hal itu pemikiran kami kenapa kami termasuk orang yang disingkirkan. Karena misalnya Pak Chandra, misalnya Pak Giri Supradiono ya, itu bukan penyelidik dan penyidik, tapi memang orang-orang ini juga lah yang bersama-sama dengan saya dan teman-teman yang lain tetap menjaga nilai-nilai yang ada di KPK itu.
Iya, tentunya saat ini tetap perkembangannya bagaimana ini, Pak Hotman? Katanya sudah ditawari menjadi ASN di kepolisian, di Polri seperti itu. Kasus perkembangan itu bagaimana? Nah, kalau kasusnya kan ini kan dimulai dari TWK ya, dimulai dari TWK, kemudian kami melihat TWK itu ada problem, ada masalah. Kemudian kami laporkan masalah itu kepada Ombudsman, kepada Komnas HAM, kepada MA, dan kepada MK. Nah, keempat lembaga ini telah memberikan putusannya. Nah, kami sekarang lagi menunggu juga sikap dari pemerintah terhadap hasil keputusan empat lembaga tadi. Jika MA dan MK menyatakan bahwa KPK berwenang melakukan TWK sebagai measurement, sebagai langkah-langkah untuk melakukan seleksi kepada pegawai KPK, maka kalau Ombudsman dan Komnas HAM mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan TWK itu ada masalah, ada problem administrasi, dan ada problem pelanggaran HAM. Nah, sekarang kami lagi menunggu ini bagaimana sikap pemerintah terhadap rekomendasi dari Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia. Nah, akhir-akhir ini kan Kapolri menawarkan kita untuk menjadi pegawai ASN di Kepolisian Republik Indonesia. Nah, kami juga lagi menunggu ini, apakah itu merupakan bagian dari penyelesaian pemerintah, sikap pemerintah terhadap rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia. Karena biar bagaimanapun penyelesaian ini tidak boleh dilepaskan dari rekomendasi Komnas HAM dan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia. Nah, kami melihat karena Kapolri waktu meminta kami menjadi ASN di kepolisian adalah atas persetujuan Presiden, maka sampai dengan saat ini kami masih menduga dan memikirkan bahwa ini adalah merupakan bagian dari sikap Presiden terhadap rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman. Nah, cuman kami harus memastikan dulu apakah memang benar demikian. Makanya dalam waktu dekat kami berpikir kepolisian akan memanggil kami untuk membuat lebih jelas tentang tawaran Kapolri tersebut. Nah, begitu kira-kira perkembangan sampai dengan saat ini, Bu Rahma. Iya, tapi hingga saat ini belum ada sesuatu yang lebih konkret begitu ya tentang hal itu. Belum. Yang lebih konkret adalah pimpinan KPK telah mengeluarkan keputusan pimpinan untuk memberhentikan kami sejak tanggal 30 September. Itu yang paling konkret sampai dengan saat ini. Itu satu-satunya yang konkret G30 STWK itu ya, karena berlaku mulai 1 Oktober begitu ya, pemberhentian itu begitu ya, Pak Hotman. Nah, ini sebelumnya kan sempat katanya Pak Hotman ini termasuk 24 orang yang katanya nggak lulus TWK tapi bisa dibina begitu. Kesannya kok dibina ya, kayak gimana gitu. Gimana? Emang termasuk juga ya Pak Hotman ini yang katanya mau dibin? Saya salah satu orang yang masuk dalam daftar 24 untuk dilakukan pelatihan sehingga menjadi ASN di KPK. Tetapi saya bukan menolak untuk dibina ya. Saya juga sangat senang untuk dibina, cuman saya melihat proses dan prosedur untuk memilih ke 24 orang itu saya melihat sangat mencederai akuntabilitas dan transparansi. Kami mencoba untuk mempertanyakan kenapa 24, kenapa bukan 75? Tidak ada jawaban tentang hal itu. Jadi ini seperti apa ya? Seperti suka-suka gitu ya. Nggak ada barometer yang jelas. Nah, tidak ada parameter yang jelas. Jadi kayak suka-suka orang yang ikut rapat menentukan nasib orang, padahal ini menggunakan lembaga negara, ini menggunakan basis Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 sebagai basis untuk memutuskan, tapi kami tidak melihat itu sebagai suatu parameter. Nah, saya berpikir ini tidak boleh dilakukan seperti ini, negara ini tidak boleh dilakukan dengan suatu basis memutuskan nasib orang tanpa suatu basis yang jelas. Itu makanya kenapa saya tidak mengikuti ya pelatihan yang ditawarkan. Bukan berarti saya menolak untuk dibina, saya sangat senang untuk dibina negara gitu ya. Tapi saya tahu, saya paham bagaimana kita bernegara dengan mengedepankan prinsip-prinsip ajas-ajas umum pemerintahan yang baik. Begitu kira-kira Bu Rahma. Nah, iya. Nah, ini selanjutnya langkah selanjutnya juga kabarnya akan mengajukan PT-UN, begitu ya Pak Hotman? Ya. Jadi di samping kami juga akan berdiskusi tentang kepolisian, tentang tawaran mereka, kami juga menyiapkan opsi-opsi yang lain, yaitu salah satu opsinya adalah menyiapkan langkah-langkah untuk PT-UN. Nah, karena di PT-UN kan memerlukan langkah-langkah administrasi ya.
Makanya sampai dengan hari ini kami menyiapkan langkah-langkah administrasi itu berupa keberatan dulu ke pimpinan tentang SK pemberhentian. Kemudian nanti setelah itu kami akan membuat banding keberatan kepada Presiden. Baru setelah itu nanti, jika misalnya kami mengambil opsi untuk menggugat di pengadilan, syarat-syarat administrasi telah kami lengkapi secara lengkap sehingga tidak menjadi masalah kemudian. Ya, tapi mungkin bisa cerita juga nih Pak Hotman, mengingat Pak Hotman, kemudian pegawai-pegawai lain yang diberhentikan, salah satunya Novel Baswedan juga yang begitu lekat begitu ya dengan KPK, bahkan sejak awal begitu ya publik sudah mengenal kiprahnya atau kinerjanya begitu. Ini bisa diceritakan Pak Hotman, detik-detik terakhir sebelum meninggalkan KPK, apakah bulan-bulan terakhir begitu ya sebelum meninggalkan KPK, ke-57 pegawai ini termasuk Pak Hotman masih aktif bekerja, maksudnya mengungkap kasus-kasus korupsi besar begitu? Ataukah sudah vakum? Nah, sejak bulan Mei kan kami dikasih SK namanya SK 652 ya. Dalam SK 652 itu kami diminta untuk non-job lah istilahnya ya. Jadi kami tidak diberikan lagi pekerjaan, tapi kami masih disuruh untuk masuk, ya kami masuk saja, kami mengisi absen gitu. Tetapi kami tidak diberikan lagi pekerjaan, dan kasus-kasus yang dikembangkan ya, yang diselidiki dan disidik oleh teman-teman penyelidik dan penyidik ya cenderung menjadi tidak berlanjut dengan baik ya. Padahal sebenarnya kalau masih diberikan kesempatan untuk itu, pasti kami dan teman-teman penyelidik dan penyidik akan menuntaskan kasus itu. Karena sebenarnya ya sejak bulan Mei sampai dengan bulan November, undang-undang masih memberikan kami sebenarnya untuk bisa bekerja di KPK dan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti biasa. Karena kan Undang-Undang 2019 itu ya diberikan waktu 2 tahun untuk menyelesaikan masa transisi, dan masa itu sebenarnya berakhir pada akhir Oktober 2021. Justru itu yang memperkuat keyakinan kami bahwa sebenarnya TWK ini digunakan sebagai ajang untuk menyingkirkan. Kami tidak tahu apakah itu berhubungan dengan pengembangan kasus yang ditangani oleh teman-teman itu, atau untuk melindungi siapa-siapa yang mungkin kena kalau kasus-kasus itu dikembangkan. Nah, itu yang pertanyaan besar juga buat kami, karena menurut undang-undang dan menurut aturan sebenarnya masih bisa dikasih bekerja sampai dari bulan Mei sampai dengan bulan November. Nah, sebagaimana kita ketahui, sekarang kan kasus itu agak sedikit tidak cukup bagus perkembangannya ya. Masih sekitar tersangkanya juga tidak ada yang baru, masih tersangka-tersangka yang lama. Itu kira-kira. Ya, kalau Pak Hotman, menurut Pak Hotman kan setelah dinonaktifkan itu banyak kasus yang akhirnya tidak bisa dilanjutkan begitu yang tengah ditangani. Ini kasus-kasus apa saja yang kasus yang menggantung gitu? Kalau coba kita lihat kasus-kasus yang dipegang oleh teman-teman ini ya, Bang Nenggolan itu kan memegang kasus bansos ya. Kemudian Pak Afif memegang kasus pajak. Kemudian Bang Rizka itu memegang kasus yang di Tanjung Balai ya, Tanjung Balai Karimun. Kemudian ada lagi yang memegang kasus di Bang Novel itu memegang kasus di KKP. Di mana? Sorry terganggu. Benih lobster. Oh, benih lobster. Bagus perkembangannya sampai dengan saat ini. Ya, Novel Baswedan memegang kasus benih lobster. Kemudian? Ya, Bang Nenggo memegang kasus bansos ya. Bansos, Bang Rizka memegang kasus yang Tanjung Balai, yang kita ketahui salah seorang pimpinan itu kan kena kode etik di sana, bahkan diduga merupakan pelanggaran pidana. Kemudian Bang Afif itu kan memegang kasus pajak, yang kita ketahui satu bus alat bukti kan hilang di tengah jalan kan gitu kan ya. Jadi memang banyak hal-hal yang aneh yang saya lihat pada waktu teman-teman ini disingkirkan dari pekerjaannya. Pajak apa ini, yang kasus pajak yang mana ini Pak Hotman? Yang penyelidikan maksud saya. Kan mereka kan melakukan penyelidikan kasus itu. Ya kan aneh juga kok bisa sampai dengan hilang satu bus barang bukti ya kan, itu yang di mana itu, yang di Kalimantan ya. Kemudian kasusnya bansos itu kan sampai sekarang kan nggak berkembang ya. Dia mandek itu tidak dikembangkan ke pihak-pihak lain, karena sebagaimana kita ketahui Bang Nenggo itu kan mengatakan bahwa bansos itu kan baru 300.000.
paket. Masih ada dari jumlah 1,9 juta paket. Jadi kan masih ada 1,6 juta paket lagi yang harusnya mungkin perlu dipertimbangkan untuk pengembangan penyelidikan dan penyidikannya. Dan saat ini semua seperti menggantung atau terhenti begitu ya Pak Hotman, kasus-kasus itu? Ya, masyarakat kan boleh lihat itu. Apakah dia berkembang, lanjut, atau hanya meneruskan apa yang sudah ada gitu ya. Padahal kalau saya melihat bahwa kalau misalnya kasus sebentar, maaf terganggu. Ya, halo. Halo ya. Ya, udah bagus. Baik. Selain itu Pak Hotman, yang menjadi pertanyaan banyak orang ini belum juga kasus pemberhentian 57 pegawai ini masih bergulir begitu ya, masih ada opsi PTUN dan lain sebagainya. Oh, tiba-tiba ini beredar viral surat terbuka pengakuan Satpam yang mengatakan ada foto bendera Taliban ini di ruangan. Nah, ini mungkin bisa ruangan KPK ini bisa komentar enggak Pak Hotman? Apakah ini ada hubungannya? Orang kan langsung gimana ya begitu. Jadi begini ya, memang sejak tahun 2019 pegawai KPK itu kan distigma Taliban ya. Padahal saya sendiri bukan orang Muslim, saya orang Kristen kan gitu. Dan kena juga. Distigma juga Taliban kan gitu kan ya. Jadi di pegawai yang 57 itu, di situ ada orang Kristen, ada orang Buddha gitu ya, tidak semuanya Muslim kan gitu kan ya. Nah, kemudian kasus yang bendera yang di sekarang lagi viral itu terjadi pada tahun 2019 dan bendera itu ada di meja jaksa. Jaksa ini tidak ikut TWK. Jaksa ini kan sudah ASN, masuk ke KPK sebagai pegawai negeri yang dipekerjakan. Jadi bendera itu ada di meja dia, bukan di meja novel, bukan di meja pegawai yang 57. Tetapi kan isu itu muncul lagi sekarang pada saat ada penawaran dari kepolisian. Nah, itu yang kami sangat yakin memang benar-benar kami ini distigma bahwa kami itu Taliban, kami itu radikal. Bahkan yang tidak ada hubungan dengan kami pun itu diisukan dan disebarkan. Seperti bendera itu. Bendera itu kan nggak ada, bukan di meja yang 57 ini, itu di meja pegawai lain yang sudah menjadi ASN. Jadi memang nggak ada hubungan dengan kami sebenarnya itu, yang bendera itu ya. Dan kalaupun itu ada kan sudah diproses oleh pengawas internal dan Pak Iwan ini telah dihukum, dikenakan sanksi kode etik. Nah, Pak Iwan ini kan bukan juga bertugas di lantai 10 ya. Lantai 10 itu adalah tempat jaksa itu. Dan di situ difoto sama dia itu gambar. Padahal bukan tugasnya dia di situ, tugasnya dia itu di tahanan, lantai dasar, lantai basement kan begitu. Itu juga yang menjadi pertanyaan, kenapa dia memfoto gambar itu kemudian menyebarkan ya. Dan muncul isu itu untuk pegawai yang 57 yang dicap Taliban, dicap radikal, padahal sama sekali tidak berhubungan dengan pegawai yang 57. Dan kalaupun misalnya itu mau diisukan, ya diisukan saja kepada pegawai yang membuat bendera itu di meja kerjanya, bukan di pegawai yang 57. Gitu Pak Barama. Jadi ini sudah jelas nih kan, publik banyak yang nggak tahu karena jadi menghubung-hubungkan ini baru ada 57 pegawai diberhentikan, tiba-tiba ada bendera, surat terbuka bendera. Kesannya orang kan seperti, padahal kejadiannya tahun 2019 juga dan memang bukan di meja 57 pegawai KPK itu ya. Baik, terakhir ini mungkin Pak Hotman, sebelum ini kan sebenarnya sudah berkali-kali sebenarnya seperti ingin mendapat tekanan begitu ya. Salah satunya yang mungkin di publik itu novel ya, sampai disiram air keras katanya. Tapi sebenarnya atmosfer di dalam itu seperti apa sih tekanannya selama ini sebelum akhirnya memuncak diberhentikan sampai saat ini? Bisa cerita? Kalau kita di dalam kan suasananya kan biasa-biasa saja. Kita bekerja, kita melakukan tugas-tugas, dan kalaupun ada pertentangan-pertentangan kecil dengan pimpinan misalnya,
atau dengan yang lain, itu kan dalam konteks kita itu melakukan tugas, bahwa dalam pelaksanaan tugas itu terjadi perbedaan pendapat, itu merupakan kultur kita. Jadi misalnya kalau kita membicarakan sesuatu hal, misalnya di kita itu atasan itu tidaklah bertindak, misalnya apa yang diucapkan sama dia itu adalah sesuatu hal yang harus dilakukan, tapi terbuka untuk didiskusikan misalnya. Misalnya kalau misalnya atasan kita mengatakan A, kita mempunyai pemikiran B, itu kan terbuka untuk didiskusikan. Bahwa nanti setelah misalnya diputuskan, ya mungkin A atau mungkin B atau mungkin A plus atau B minus kan gitu ya, kita melakukan itu. Jadi di dalam itu bahkan suasananya kan akrab sebenarnya. Jadi misalnya saya dulu pernah melakukan gugatan tata usaha negara kepada pimpinan. Ya isu itu berlanjut di pengadilan berlanjut, tapi setiap hari juga saya dengan pimpinan satu rapat juga membicarakan banyak hal kan gitu kan ya. Jadi tidak ada misalnya sesuatu hal yang membuat misalnya di dalam itu terjadi clash antar pribadi, tidak ada. Semua berjalan dengan baik, saling menyapa gitu kan ya. Di ruang rapat juga saling bercanda-canda, membicarakan banyak hal, bisa debat, bisa diskusi, tapi setelah nanti diputuskan, ya itu kita jalankan. Itu sebenarnya, bahwa kami pun sangat kaget ya, dengan adanya lolos tidak lolos dalam TWK ini, karena sosialisasi ke kami mengatakan bahwa TWK itu adalah memotret aja, bukan dalam rangka untuk meloloskan atau tidak meloloskan. Itu. Kalau menurut Pak Hotman, diberhentikannya Pak Hotman ini apakah murni karena memang ya faktor karena memang ingin disingkirkan, atau karena memang ada jawaban waktu tes TWK yang katanya pertanyaannya aneh-aneh itu ada yang salah jawab begitu? Apa memang Pak Hotman ditanya apa sih yang salah jawab sampai diberhentikan? Kalau saya kan generasi 90-an Mbak Rahma ya. Ya. Dan saya itu udah mengikuti penataran sejak SMP, sejak SMA, mahasiswa, ya bahkan dalam berbagai macam hal tentang kebangsaan, ya kita banyak belajar lah ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya profiling orang-orang yang 57 ini, Pak Giri misalnya, Pak Giri itu kan bahkan memberikan pendidikan tentang kebangsaan di Lemhanas, di Sespim, di Sesko kan gitu kan ya. Begitu juga dengan teman-teman yang dulu dari Akpol, Akademi Kepolisian. Mereka itu kan ada juga dari SMA Taruna, kemudian waktu di Akpol sudah banyak juga mengikuti berbagai macam tentang kebangsaan kan gitu kan ya. Jadi kalau dibilang kami ini tidak lulus karena jawaban dalam tes yang berupa wawancara, menurut kami sih tidak ya. Dan terbukti kan berdasarkan temuan Komnas HAM itu jelas disebutkan ini penyingkiran, ini bukan dalam rangka tes wawasan kebangsaan. Itu membuktikan. Itu. Ya, sebelum upaya disingkirkan melalui TWK ini ada upaya-upaya penyingkiran yang pernah dirasakan nggak? Misalnya tadi itu saya sebutkan Novel Baswedan pernah disiram air keras gitu matanya. Tapi kalau yang lainnya ini pernah ada upaya penyingkiran nggak sebelum ini? Nah ini model baru ini. Kalau dulu itu kan upaya-upaya lawan kita itu kan dari luar ini. Misalnya kan kasus-kasus yang dulu itu kan tahun 2018, 2010 itu kan musuh kita kan dari luar. Cicak buaya. Nah, gitu. Sekarang kan kami menganggap musuh kita udah di dalam. Jadi memang agak lebih susah ya untuk melihatnya gitu ya. Kalau dari luar kan cepat kita ketahui. Kalau dari dalam ya itu yang menjadi problem memang. Kalau dulu, jadi kita tidak tahu apakah penyingkiran. Ya, kalau dulu serangannya meskipun kuat tapi yang dari luar, yang dari dalam tetap solid begitu ya. Sekarang ini masalahnya dari dalam sendiri serangannya ya, dikirimnya kuda Troya. Ya, Pak Hotman, seandainya nih yang dari Polri benar-benar tawarannya serius begitu, nanti dipanggil begitu ya ke kepolisian begitu, seandainya ini lebih dikonkretkan, itu akan diterima tidak ini oleh 57 pegawai KPK? Pada intinya kan kami melihatnya ini ya. Pada intinya tadi seperti saya bilang,
Kalau kami bisa misalnya mengintegrasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai tadi ya, misalnya nilai integritas, nilai transparansi, akuntabilitas, ya independensi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan keahlian kami bisa diutilisasi di Polri untuk kepentingan negara ini, ya tentu kan kami sebagai pegawai pemerintah, sebagai pegawai negara kan harus mau gitu ya, demi tujuan berbangsa gitu ya. Poinnya sih di situ. Tapi misalnya kalau misalnya hanya karena untuk menjadi ASN di polisi, ya mungkin kurang pas ya, kurang cocok ya. Jadi memang cenderung kita berpikir ya dimanapun kita ditempatkan, dalam konteks kita ingin mencapai Indonesia maju sebagaimana visi misinya presiden kita, ya kita akan mendukung. Dan memang hanya inilah yang boleh kami sumbangkan kepada negara ini. Kami tidak mempunyai kemampuan apa-apa, kami tidak mempunyai keahlian apa-apa. Kami hanya mempunyai sikap yang independen. Kami hanya mempunyai sikap yang integritas. Kalau kami misalnya diminta untuk mengawasi, misalnya dana PEN, dana COVID, gitu ya, bagaimana supaya dana-dana ini sesuai dengan peruntukannya, dan keahlian kami dibutuhkan untuk itu, keahlian teman-teman diperlukan untuk itu, ya kami bersedia menyumbangkan. Masalah di polisi atau di KPK atau di mana saja, menurut kami sih itu tidak menjadi persoalan. Tapi ini Pak Hotman masih optimis nih bahwa masih akan diberi kesempatan, mengingatkan dari awal kan sudah penuh keganjilan bahwa punya tendensi sepertinya gitu, patut diduga memang ingin disingkirkan begitu ya. Apakah yakin sudah repot-repot disingkirkan terus nanti dikasih tugas lagi begitu? Masih optimis akan diberi kesempatan lagi nih Pak Hotman? Jadi tanda-tanya itu sudah merah tidak bisa dibina lagi tawaran ya. Pan Kapolri ini menurut kami sih ini menghilangkan stigma kepada kami, menunjukkan bahwa memang TWK itu bermasalah gitu loh. Harusnya memang kalau tidak bermasalah, Kapolri tidak menawarkan kepada kami untuk menjadi ASN di kepolisian. Iya, jadi aneh juga ya mengapa ini orang 57 ini katanya bermasalah dengan kebangsaan, nggak boleh di KPK, tapi kok boleh di Polri gitu ya. Nah itu yang padahal orangnya sama begitu, berarti intinya tidak boleh di KPK saja mungkin Pak Hotman ya. Jadi lebih begini. Nah tapi terus yang PT UN itu juga apakah ini masih optimis dengan langkah ke depan, mengingat ini sepertinya seperti yang dikatakan ya, ini beda dengan dulu ya, ini sepertinya lebih kuat serangannya. Memang KPK dulu ada kasus cicak buaya, berapa kali lah Novel Baswedan pernah mau dijemput dari kepolisian segala macam lah, banyak lah kita ikuti cerita KPK. Tapi kali ini beda begitu ya. Nah ini apakah menurut Pak Hotman ini masih optimis ke depannya ini masih bisa diusahakan, mengingat serangannya ini beda dengan sebelumnya. Ini tampaknya lebih lebih tersistematis begitu ya. Iya benar. Jadi memang ya ini kan sebenarnya tantangan buat kita ya, bahwa memang pemberantasan korupsi itu pasti banyak perlawanan ya, pasti banyak perlawanan. Ya saya berpikir KPK boleh runtuh ya, tapi kalau publik dan masyarakat tetap meminta dan berharap bahwa pemberantasan korupsi harus diberantas, ya mungkin kita masuk dalam waktu yang jeda dulu kan gitu kan ya, untuk kemudian kita kembali untuk memberantas korupsi, karena memang hanya dengan memberantas korupsi lah kita bisa mencapai kemajuan. Tetapi kalau publik misalnya juga tidak mendukung dan kekuasaan tidak mendukung pemberantasan korupsi, ya kami bisa apa Mbak? Kami ini kan hanya 57 pegawai, hanya pegawai manusia biasa saja, dan sementara kan orang-orang yang korupsi ini punya kuasa, punya pengetahuan, punya jaringan, punya uang, semua mereka punya. Tanpa dukungan kekuasaan, tanpa dukungan publik, ya kami ini bisa apa Mbak? Gak bisa apa-apa. Kalau kekuasaan tampaknya mungkin publik melihat kurang memberi angin ya, yang pasti kurang di pihak ke-57 pegawai karena kalau di pihak pastinya tidak akan terjadi seperti ini. Tetapi kini harapannya pastinya dukungan publik ya Pak Hotman. Iya, dukungan publik sekarang masih kuat ya. Dianya. Seandainya Pak ini kemudian kekuasaan lebih kuat begitu ya. Nah, apa rencananya ini? Apa yang akan dilakukan begitu ya ke 57 pegawai? Nah itu kalau memang kekuasaan tidak mendukung ya kami itu tadi ya buat dulu wadah untuk tetap kita menjaga nilai-nilai tadi, nilai integritas, transparansi, akuntabilitas. Dan tiba misalnya kalau misalnya waktu berubah, angin berubah gitu ya, nilai-nilai itu tetap hidup ya, dan kita bisa menularkan lagi. Tapi kami yakin ya, kekuasaan tanpa nilai-nilai yang tadi itu tidaklah
berpihak kepada masyarakat, tidaklah berpihak kepada kemajuan. Kemajuan yang mereka tawarkan itu adalah lipstick kalau menurut saya. Tanpa adanya integritas, transparansi, akuntabilitas, perlindungan terhadap HAM dan independensi. Itu menurut keyakinan kami ya. Jadi pemerintah dalam hal ini kekuasaan harus mendukung pemberantasan korupsi. Tidak apa-apa, tidak mendukung kami, tidak apa-apa. Tapi pada kami berpikiran pemerintah tidak boleh tidak harus mutlak mendukung pemberantasan korupsi, dan jangan memberantas korupsi dengan sapu yang kotor. Memberantas korupsi itu harus dengan sapu yang bersih, karena kan masyarakat kita ini melihat siapa pelakunya. Kalau pelakunya juga misalnya tidak bersih, tapi ingin membersihkan, itu kan konflik, dan masyarakat tidak akan mendukung hal-hal seperti itu. Ya baik, terima kasih ini Pak Hotman Tambunan ya. Terus berjuang nih Pak, tampaknya masih panjang ini ya. Kita tentu pastinya ya publik masih terus mengikuti tentunya ya, yang pasti publik mendukung pemberantasan korupsi begitu pun. Siapapun juga itu ya. Yang penting melakukan pemberantasan korupsi yang sudah menjadi penyakit di negeri ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Saya Rahma Sarita. Jangan lupa subscribe dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.